Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwina Putri dari NIM 22002014 dari kelompok 2. Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Yaitu yang pertama itu ada kebutuhan dan tuntutan pendidikan. Kebijakan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh kebutuhan dan tuntutan dalam sistem pendidikan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan relevansi kurikulum. Yang kedua itu aspek sosial dan budaya. Nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi kebijakan pendidikan, termasuk nilai-nilai yang dianggap penting dalam proses pendidikan tersebut. Tiga itu teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi dan inovasi dapat mempengaruhi cara pendidikan disampaikan dan diakses, sehingga kebijakan pendidikan ini harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, kondisi ekonomi. Kebijakan pendidikan seringkali terkait dengan alokasi sumber daya finansial, jadi kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah dapat membatasi atau mempengaruhi ruang lingkup kebijakan yang dapat diimplementasikan. Yang kelima, penelitian dan bukti. Kebijakan pendidikan yang didukung oleh bukti, empiris, dan penelitian cenderung lebih kuat dan lebih mungkin untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang terakhir, tantangan dan perubahan lingkungan. Perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi dan juga teknologi juga dapat menimbulkan tantangan baru dalam pendidikan yang memerlukan respon kebijakan yang sesuai. Poin kedua itu ada jenis kebijakan dan tingkat kebijakan. Yang pertama itu jenis kebijakan, ada 4 tingkat kebijakan. Di antaranya itu yang pertama tingkat kebijakan nasional, yang kedua tingkat kebijakan umum, dan yang ketiga tingkat kebijakan khusus. Yang keempat itu tingkat kebijakan teknis. Jenis kebijakan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu berdasarkan cakupan. Kebijakan nasional, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah negara. Contohnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua itu berdasarkan fokus. Kebijakan kurikulum, kebijakan yang mengatur tentang isi dan struktur pembelajaran di sekolah. Contohnya kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Kebijakan pendanaan, kebijakan ini mengatur tentang sumber dan penggunaan dan dana pendidikan, contohnya Undang-Undang tentang Dana Bantuan Pendidikan atau bisa disebut dengan dana BOS. Selanjutnya yang terakhir itu kebijakan infrastruktur, kebijakan yang mengatur tentang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, contohnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang standar sarana dan prasarana sekolah.